Sepulang dari mengaji, anak ini bertanya kepada ayahnya, "Ayah, mengapa teman ngajiku banyak yang nggak sekolah? Kenapa aku lebih banyak melihat anak-anak Belanda daripada anak-anak sebangsaku?" Sang ayah menjawab, "Itu karena mereka bukan golongan bangsawan, anakku." Dari satu kondisi inilah, beliau mulai mendedikasikan dirinya dalam dunia pendidikan. Dia sudah melihat ketidakadilan mulai sejak sekolah dasar. Dengan semangatnya, dia menjadi siswa berprestasi. Setiap pengetahuan dia serap, setiap informasi dia catat, dan sampai akhirnya dia mendapatkan beasiswa sekolah kedokteran oleh Belanda. Pada momen itulah, dia lantang bersuara mengkritisi kebijakan-kebijakan diskriminatif Belanda. Marahlah Belanda, dan dicabutlah beasiswanya. Tidak ciut nyalinya, dia semakin aktif berorganisasi dan menulis propaganda di surat kabar, koran, maupun majalah. Bahkan, dia bersama dua sahabatnya berteriak lebih lantang dengan mendirikan partai politik pertama di Hindia Belanda. Dia menyindir pemerintahan Belanda dengan artikel sarkasnya yang berjudul Als ik en Nederlander was, karena Belanda ingin meminta uang iuran dari pribumi untuk merayakan kemerdekaan negaranya yang ke-100 tahun di negeri orang lain. Belanda semakin geram, ketiganya dipenjara, diasingkan dan dibuang bahkan sampai ke Belanda. Di sana dia lebih banyak membaca ide-ide pergerakan pendidikan tokoh besar dunia, belajar menulis lebih baik, dan aktif ikut organisasi pelajar asal Indonesia. Tahun 1919, dia kembali ke Indonesia dengan lebih banyak pengetahuan. Dia aktif kembali menulis propaganda di koran-koran dan majalah-majalah. Meski sempat dipenjara lagi, dia tak lupa dengan keresahannya akan kondisi pendidikan pribumi sejak kecil. Dan juga dari dorongan sang istri, dia mengambil pendidikan keguruan agar bisa membuat sekolah dan berjuang melalui jalur pendidikan. Yang akhirnya, tahun 1922, ia berhasil mendirikan Taman Siswa. Dia adalah Raden Mas Wardi Suryaningrat, seorang bangsawan yang meninggalkan gelar kebangsawanannya dan fokus membangun sekolah yang bertumpu pada pengembangan nalar dan pengembangan budi, atau yang beliau sebut sebagai cipta, rasa, dan karsa.